Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman-teman semuanya yang terhormat, Bapak, Ibu dosen, pembimbing dari mata kuliah organisasi dan kepemimpinan. Kami dari kelompok 24, saya sendiri yang mewakilinya, Septian Abdi Firdaus dengan 3 digitan PM, terakhir 301. Di sini kami sudah berada di kantor Desa Tegal Manggung. Di sini sudah dengan Bapak Hari. Bapak Hari, punten saya izin wawancara beberapa pertanyaan sebagai data untuk panitia kami. Baik, untuk pertanyaannya Pak, jabatan Bapak pamit di dia sebagai nama di sini seperti apa? Kasih pelayanan. Lokasi desa dan kecamatannya kami di Tegal Manggung. Untuk potensi sumber daya alam Pak, bagaimana kondisi lahan di desa ini Pak? Tegal Manggung. Kalau untuk lahan itu cukup subur ya, dominan di desa Tegal Manggung itu antara petani atau peternak. Biasanya kalau di sini itu sih hampir timbang makanya kalau di sini paling peternak biasanya ke sapi ataupun kambing. Sapi atau kambing dari sini ya? Kambing. Kalau di sekitar desa Tegal Manggung ini ada lahan kosong atau tidak gitu ya, yang produktif yang bisa dimanfaatkan untuk peternakan gitu? Kalau untuk peternakan sih nggak ada. Untuk peternakan tapi kan untuk pertanian ya bangun itu jadinya udah sama masyarakat juga gitu kan, jadi dikelola gitu kan, jadi hasil panennya itu bisa dibuat bisa dikatakan pendapatan ya desanya gitu. Untuk kondisi air di desa Tegal Manggung, air di desa Tegal Manggung itu masih menggunakan mata air, dia ada di sumur, jadi mata air langsung di pegunungan, yang dilalui melalui selang air ataupun paralon. Berarti untuk daerah Tegal Manggung ini sebetulnya lebih difokuskan untuk pertanian mungkin dan perkebunan dibandingkan dengan peternakan. Tapi mungkin dari beberapa tadi saya lihat di jalan gitu ya, ada perkebunan jagung ya, beberapa tanaman yang mungkin bisa dijadikan pakan ternak gitu ya Pak ya. Nah, untuk ketersediaan dan potensi gitu ya dari pakan ternak peternak-peternak lokal di sini gimana Pak? Untuk pakan ternak biasanya di sini masih bisa kendali gitu, masih aman, jadi para peternak pun tidak terlalu kesulitan gitu kan untuk pakan itu sendiri. Oke, berarti untuk rumput alami, limbah pertanian dari hasil tanaman dari pertanian ini masih bisa dimanfaatkan untuk ternak ya Pak ya? Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini mengenai dukungan dari kebijakan desa. Desa ini memiliki kebijakan khusus nggak yang mendukung untuk usaha peternakan Pak? Ada. Oh ada. Ini seperti program yang kemarin digulirkan, jadi dari pihak desa dapat modal, kemudian itu diserahkan ke beberapa warga untuk diurus gitu kan. Jadi nanti istilahnya bisa dikatakan bagi hasil ataupun gimana gitu kan mekanismenya seperti itu. Jadi orang-orang yang memang berkeinginan berternak tapi belum memiliki modal gitu kan, ada solusinya dari desa seperti itu. Kemarin itu seperti kambing gitu kan. Jadi warga yang mengurus gitu kan. Jadi, kalau misalkan kira si kambingnya mungkin beranak, itu nanti bisa dibagi dua gitu kan. Hasilnya nanti diternakan, kemudian pada masanya seperti sekarang ini untuk Idul Adha itu biasanya warga di sini ya, warga di sini biasanya untuk para peternak kambing dan sapi itu kalau dikatakan panen mah panennya gitu kan, Idul Adha itu dijual ke kurbannya seperti itu. Untuk proses pengambilan keputusan Pak yang terkait dengan peternakan yang ada di desa Tegal Manggung ini, sistemnya seperti apa tuh Pak? Apakah dengan musyawarah dengan langsung peternak-peternak lokal di sini, atau mungkin seperti apa kebijakan dari desa? Untuk pengambilan keputusan itu dia dilakukan musyawarah dari orang-orang yang mereka yang istilahnya lebih paham gitu kan dalam beternak seperti itu. Biasanya itu selalu dilakukan gitu. Jadi desa tidak mengambil keputusan sebelah pihak. Jadi kami mungkin mengumpulkan orang tertentu ataupun para tokoh ataupun para sepuh ngasih masukan gitu
baiknya untuk program yang dilakukan. Berarti dirundingkan terlebih dahulu gitu ya Pak dengan peternak-peternak lokal yang ada di sini. Berarti dapat disimpulkan juga mungkin dalam musyawarah desa atau forum desa terkait dengan peternak itu ada koordinasi juga dengan desa lain ataupun dengan desa-desa sekitar sini selain desa Tegal Manggung. Ada Pak? Biasanya ada. Selanjutnya Pak, ini ada tentang dukungan infrastruktur nih. Desa ini menyediakan atau memperbaiki infrastruktur yang mendukung peternakan nggak Pak? Untuk peternakan kalau saat ini belum peternakan belum. Oke, untuk pembangunan fasilitas peternakan gitu Pak, yang sumber dari dana desa, bisa dijelaskan bentuk dan skala programnya seperti apa nggak Pak? Sesuai dengan yang tadi Bapak mungkin satu tadi apa ya? Peminjaman dana mungkin ya? Pemodalan ya Pak? Itu bukan peminjaman, bukan apa? Oh, peminjaman. Bukan. Jadi ada bantuan juga dari dinas lain melalui desa, kemudian pihak desa menyerahkan ke warga gitu kan. Oh, untuk iya. ditindaklanjuti gitu seperti itu. Jadi tidak ada peminjaman. Berarti sistemnya bukan peminjaman, langsung diberikan modal dan dikelola langsung oleh peternak lokal. Ya, Nah ini Pak, apakah ada kolaborasi nih dari BUMDes atau lembaga keuangan mikro tentang peternakan gitu? Dan kalau misalnya memang ada, bagaimana proses pengajuan bantuan ataupun pinjaman dari desa? Kalau memang ada prosesnya gitu. Info yang saya dapat memang belum ada untuk kolaborasi seperti itu. Mungkin dari kemarin kita masih apa ya? Mungkin untuk BUMDes itu ada beberapa yang memang harus diperbaiki juga gitu kan. Jadi untuk saat ini memang belum. Berarti desa dari Tegal Manggung ini juga menghubungin antara peternak-peternak lokal di sini dengan lembaga keuangan ya Pak ya? Maksudnya ketika mereka mungkin menghasilkan ternak tersebut gitu, mereka mengelola keuangannya, apakah dibantu oleh desa untuk proses tersebut? Dibantu. Untuk selanjutnya Pak, sejauh mana Desa Tegal Manggung berperan dalam menyediakan penyuluhan atau pelatihan untuk peternak? Untuk pelatihan itu biasanya per 3 bulan itu biasanya. Per 3 bulan? Termasuk mengadakan juga dari dinas terkait. Itu pelatihan tersebut tuh rutinan atau hanya sesekali saja Pak? Atau per 3 bulan terus selalu ada? Biasanya sih ada selalu dilakukan, cuma kemarin juga ada juga yang memang mungkin emang tugas juga sengaja ke sini menawarkan untuk mengadakan pelatihan juga gitu kan. Kebetulan memang pelatihannya sesuai yang dibutuhkan dari warga desa Tegal Manggung sendiri. Contohnya tadi peternakan dan sebagainya. Untuk kami juga merespon dengan baik. Untuk Desa Tegal Manggung ini ada nggak kayak tokoh atau yang mungkin sesepuh gitu ya, yang memang ahli di bidang peternakan gitu pada Desa Tegal Manggung ini? Dan kalau memang ada, perannya seperti apa sih di Desa Tegal Manggung ini gitu, terkait peternak lokal? Untuk peternakan disebut ahli enggak gitu ya. Disebut enggak. Ya. Cuma mungkin paham lah gitu, jadi saling membantu dalam hal peternakan itu sendiri. Jadi kalau kasih masukan seperti itu. Tentang kelembagaan kemitraan ya Pak, ada nggak kelompok peternak atau koperasi di desa ini, dan jika ada siapa yang memprakarsai pembentukannya gitu? Untuk koperasi peternak belum ada. Tapi berkemungkinan nggak untuk diadakan gitu koperasi di sini di Desa Tegal Manggung? Bisa juga sih kalau misalkan ada gitu ya. Ini Pak, beberapa pertanyaan terakhir. Apa saja tantangan utama dalam usaha peternakan di Desa Tegal Manggung yang belum mendapat perhatian dari desa? Kalau perhatian emang selalu ada dari desa perhatian. Iya. Sejauh ini emang dari pihak desa sendiri yang selalu kasih. Tapi dari perhatian mungkin Ya. sebelumnya komunikasi antara desa ataupun petani yang memerlukan sesuatu hal yang di bidang kita ya, misalnya kita fasilitasi. Mungkin segitu Pak beberapa pertanyaan yang kita sampaikan. Saya perwakilan dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Saya Septian Abdibias Firdaus. Jangan lupa Hari pertama kami undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keperluan untuk memenuhi tugas mata kuliah orientasi sosial dan kepemimpinan. Nah ini kita butuh informasinya dulu. Untuk nama Bapak sendiri itu siapa ya? Nama Dedi Hidayat. Dengan Bapak Dedi Hidayat, usia 52 tahun. 52 tahun. pendidikan sama jabatan. Pendidikan terakhir SLTA, sederajat lah. Kalau itu kan dulunya lulusan SPG, Ya, SPG. Sederajat sama SLTA. Kalau jabatan di desa itu sebagai sekretaris desa. Sekretaris desa. Iya. Lalu terkait kondisi lahan di desa ini itu seperti apa sih Pak? Kalau kondisi lahan di desa Tegal Mango ya ada yang lahan kering yang dipakai pertanian, ada juga lahan basah yang masalah. Ya. Berarti ada lahan kosong atau tidak produktif gitu Pak yang bisa dimanfaatkan untuk peternakan gitu. Maksudnya untuk lahan Kosong gitu maksudnya. Ya, kandang atau apa? ya untuk kandang, untuk usaha peternakan. Apakah ada atau Ya kalau itu ada sih. Ada, Kalau bisa. misalkan ada rencana kegiatan peternakan di desa, misalkan butuh lahan bisa disiapkan. Gitu. untuk status kepemilikannya itu individu, desa, adat atau negara Pak untuk lahannya? Untuk lahan itu yang bisa Disediakan jadi untuk dipakai usaha peternakan itu ya di lahan tanah desa. tanah desa ada berarti ya Pak? Ya, kalau tanah milik mungkin perorangan jarang. Jarang ya, soalnya ini Tegal Mangu juga daerahnya cukup Iya. miringnya kebanyakan. Nah untuk kondisi sumber air di desa ini tuh gimana Pak? Kalau sumber air alhamdulillah baik sih. Kebanyakan di sini banyak yang menggunakan mata air dari Iya. gunungan. Bahkan ada kegiatan Kamsimas yang di dusun 1 sama dusun 2 dan juga MCK yang di dusun 3, bahkan ada yang menggunakan artesis juga. Wah tesis ada juga di sini Pak? Ada yang kecil ya, Oh iya. MCK besar. Berarti untuk air mah tersedia sepanjang tahun Iya, ya? alhamdulillah. Berarti cukup untuk usaha peternakan ya Pak, untuk segalanya irigasi, hijauan, berarti Iya. cukup ya untuk sepanjang tahun. Iya. Lalu ketersediaan sama potensi pakan ternak lokal itu di desa ini seperti apa? Ketersediaan pakan kehijauannya. Iya, kalau untuk pakan kan ada rumput. Kadang-kadang yang dari hasil pertanian juga, misalkan dari tanaman jagung bisa dimanfaatkan Oh, iya. untuk pakan. Ya, Banyak kiranya gitu ya. ya. Ya, banyak. Yang bisa diolah. Mungkin kalau ditambah dengan tanaman-tanaman lain yang menunjang untuk pakan, ya boleh. Legum banyak yang tadinya legum. Iya. Kalian benar. Nah untuk tersedia rumput alami limbah peternakan atau hasil tanaman pakan itu di desa ini ada nggak Pak? Kayak yang khusus nanam tanaman pakan kayak rumput gajah gitu Pak? Atau apa gitu? Kalau yang untuk sengaja itu untuk dibikin perkebunan untuk pakan jarang kan? Jarang. Jadi kebanyakan mah rumput alami gitu sama limbah pertanian. Paling di batas-batas kebun mungkin ada ya. Ya, dikit ya. Kebanyakan mah yang rumput alami Ya, alami. sama limbah pertanian. Tentunya itu ada pertanyaan usaha Pak. Dukungan kebijakan desa. Apakah desa memiliki kebijakan khusus untuk mendukung usaha peternakan di desa ini? Ya kalau untuk usaha warga baik di peternakan ya desa sangat mendukung. Misalkan ada bantuan untuk peternakan, bisa juga bikin proposal membantu warga yang untuk peternak untuk mengajukan bantuan ternak atau apapun. Kami pihak desa ada sih program untuk mendukung. Berarti peternak juga dilibatkan dalam musyawarah desa atau forum desa lainnya gitu Pak? Iya. Biasanya untuk Ya, desa. dilibatkan. Ya. Lalu dukungan infrastruktur desa ini tuh menyediakan atau memperbaiki infrastruktur yang bisa mendukung peternakan nggak Pak? Kalau Kayak jalan, lokasinya. kalau infrastruktur sih belum Sih Pak. Ya. Kalau misalkan menuju lokasi peternakan, karena kan itu rata-rata ternaknya itu di rumah-rumah masing-masing warga. Jadi kebanyakan kandangnya tuh nyatu sama rumahnya Iya, sendiri. kebanyakan seperti itu. Nggak ada yang misalkan satu lokal untuk ternak. Nah, ya. Berarti jarang diisolasi gitu ya. Ya, masih tradisional. masa-masa lalu. Berarti jalan ke kandang atau lokasi peternakannya itu masih bisa dijangkau ya. Iya, Pak? masih. Kalau fasilitas umum kayak gudang pakan, pos kesehatan hewan, atau pasar ternak di desa ini tuh gimana Pak? Kalau seperti itu udah pakan atau itu nggak ada. Nggak ada ya, Pak? Pasar hewan mungkin kalau masalah pasar nggak ada. Yang kalau itu keluar aja ke Tanjung Sari. Oh ya kalau pasar ya kalau misalnya hewan sakit manggil petugas. ada nggak sih Pak pembangunan fasilitas peternakan yang bersumber dan dananya tuh dari desa? Ya kalau itu fasilitasnya belum ada, tapi bantuan seperti bibitnya ada. Oh seperti di domba ya Pak, sapi bakaran. Dukungan pembiayaan sama fasilitas modal. Desa ini tuh memiliki program bantuan dana untuk peternak atau dari pemerintah atau desa yang memfasilitasi akses peternak terhadap dana atau modal usaha. Berarti ada ya Pak? Lalu apakah ada kolaborasi dengan BUMDes atau lembaga keuangan mikro? Bagaimana proses pengajuan bantuan atau pinjaman dari desa itu bisa ada atau enggak? Kalau itu kan dulu pernah, jadi
pengadaan bibitnya itu tidak sama sama BUMDes. Misalkan ada bantuan dari desa ke kelompok ternak, jadi belanja pengadaan barangnya atau bibitnya itu sama BUMDes. Oh iya. Oh dulu itu Dulu ya kalau sekarang orang BUMDesnya. langsung ke penyuluhan sama pendampingan peternak tempat. Sejauh mana desa berperan dalam menyediakan penyuluhan atau pelatihan untuk peternak? Siapa yang menyelenggarakan penyuluhan? Apakah desa sendiri, dinas, atau kerjasama? Apakah materi pelatihannya itu sesuai kebutuhan peternak atau enggak? Kayak buat penyuluhan ke peternak untuk penanganan penyakit itu Pak dari desanya apakah ada atau enggak? Dari desa? Ya, Dari desa belum. Belum ya? Kadang-kadang yang pernah ada itu mungkin dari dinas peternakan sempat ya Pak. sempat masuk ke kelompok-kelompok nggak melalui desa ini. Oh, jadi dari dinas ketahanan pangan sama peternakan itu biasanya langsung Iya. ke peternaknya penyuluhan tuh. dilakukan atau apa. Lalu Bapoktan ya. Nah, untuk pertanyaan kelima, kelembagaan dan juga kemitraan kelompok peternak atau koperasi di desa ini siapa yang memprakarsai sama pembentukannya? Gitu, Pak. Ya kalau yang memperkasai yaitu siapa ya? Ya semua elemen yang ada di desa Tegalmang, dari kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan yang lain, termasuk kelompok tani dan kelompok ternak. Terus apakah ada Pak peran desa dalam mendukung keberlanjutan kelembagaan ini? Misalnya apa? Ya ada sih kan perannya itu kan dia dibikinkan SK-nya, jadi kelompok ternak itu ada SK-nya, Oh. didukung sama di Sambang. Jadi tiap RW itu ada kelompok ternaknya Iya. gitu Pak. Jadi biar gampang koordinasinya. Yang Gitu. dibikin SK-nya. Ada SK-nya gitu. Pak pemerintah desa membantu menjalin kemitraan antara peternak dan juga pihak luar kayak buat ke koperasi susu, perusahaan pakan, pasar dan juga lain-lain. Bagaimana bentuk kemitraannya? Kalau itu belum. Belum ya Pak? Ya. Ya. Misalnya masih pada langsung ke pasar Ya, tradisional. belum jelas. Apa sih tantangan utama dalam usaha peternakan yang belum mendapat perhatian dari desa? Tantangannya Pak? Mungkin kesulitannya dari dulu setiap bantuan peternakan nggak tahu apa, mungkin dari rasa tanggung jawabnya atau apa di kelompok itu nggak pernah maju kalau pernah berkembang gitu. Jadi setiap bantuan itu nggak ada perubahan ya, setiap dibantu pasti nggak meningkat ekonomi baik warga masyarakat maupun kelompoknya itu sendiri. Jadi kesadaran para peternaknya juga ya Pak? Iya. Mungkin kalau dari desanya berarti ada gitu Pak bantuannya. Bahkan ya sayang sih ya, setiap bantuan terusan tapi nggak merubah perekonomian di wilayah desa Tegalmang. Gitu sih. Apalagi untuk desa Tegalmang, untuk kelompoknya sendiri Pak? belum ada perubahan. Jadi gitu sih yang namanya bantuan mungkin karena terlena atau apa, warga masyarakat karena terus mengharap bantuan terus, bukan mau membantu tapi mau dibantu. Ya gitu. Berarti peran desa saat ini tuh udah cukup buat mendukung usaha peternakan ya Pak? Bisa dibilang Ya bisa dibilang gitu tapi belum optimal. optimal. Iya. Mudah-mudahan kedepannya dengan kolaborasi dan berbagai pihak ada perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan terutama di bidang peternakan di desa Tegalmang. Apa sih saran dari Bapak untuk pemerintah desa agar lebih mendukung pengembangan peternakan ke depan? Ya sarannya itu ya terus di pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para peternak. Jadi jangan cuma seperti dulu secara tradisional tapi lebih optimal gimana dukungan dari pihak lain dengan penyuluhan atau pelatihan kepada peternak supaya wawasannya lebih jauh lagi. Bisa diterapin langsung Iya. ya Pak. Lalu terakhir nih contoh program dari desa yang sangat membantu peternak Pak. Contohnya aja. Contohnya apa ya? Yang membantu peternak ya Tadi pengadaan bibit ya Pak? iya memberi bantuan langsung gitu Iya. yang bibitnya atau modalnya untuk beli bibit. Oke, ada dua ya. Apa sih yang Bapak suka dari Desa Tegalmang ini Pak? Nah, supaya itu wilayah kelahiran sendiri supaya mau berubah meningkat baik di berbagai bidang untuk kemajuan desa Tegalmang ya sukanya itu aja yang lebih apa ya suka gimana ya alamnya atau apa ya kondisinya seperti ini. Harapan Bapak untuk kedepannya kayak gimana Pak? Harapannya ya Tegalmang lebih maju, tidak mengharapkan lagi bantuan tapi bisa membantu sesama yang terutama khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan di lingkungan warga masyarakat Tegalmang, apalagi bisa membantu pihak lain. Gitu ya. Iya. Mungkin itu saja sih Pak wawancara dari kita. Soalnya BUMDes ini juga belum berjalan kan? Iya. Ya, jadi segitu dulu pertanyaannya. Terima kasih Pak.
selamat siang teman-teman semuanya, dan juga yang terhormat dosen-dosen pengampu mata kuliah organisasi dan kepemimpinan. Di sini kita sudah ada di Desa Tegal Manggung. Sejak kapan Bapak mulai ternak? 4 tahun. 4 tahun? Di tahun 71 berarti 50. Alasan awalnya Pak, Bapak terjun di ternak domba, Iya, apa tuh Pak? dari orang tua saya gitu. Bapak saya suka jualan domba gitu ya. Saya tuh mikir-mikir daripada di kampung Ya, tani terus berdagang, lebih baik ternak domba gitu. iya. Untuk beternak domba ini sebagai penghasilan utama Bapak atau bukan? Kalau misalnya emang bukan, apa pekerjaan utama Bapak? Hari-hari mah bertani gitu, tapi kan sambil bertani ngurusin domba gitu aja. Pekerjaan kami tetapi sambilan gitu. Pribadi we kieu ternakna teh nya. Ukur sambil gitu, sampingan. Sebelumnya pernah punya latar belakang atau pelatihan di bidang peternakan nggak Pak? Oh belum, Belum. Ini Jadi mah- mungkin meraba-raba sendiri gitu ya Pak ya? iya. Sambil berjalan sambil itu cari pengalaman gitu. Saya belum ada. Taacananya ya Pak? Enten ieu mah warisan di keluarga setaacana pengintennya boleh Pak diceritain sedikit pengalaman Bapak selama 4 tahun ini Ya, ya. terjun di ternak domba gitu. Ya, pengalamannya ya sedihnya pas musim hujan. Belum iya, belum iya. ada rumput tak gitu. Susah buat cari pakannya benar. mungkin ya Pak ya? Iya gitu. Jadi pakan di sini masih pakai hijauan. Heeh. Cuma hijauan aja ya Pak ya? Hijauan, paling kalian Pak ini. Oh ya, untuk kontribusi ternak ini terhadap pendapatan Bapak sendiri dengan keluarga, Iya. bagaimana tuh Pak? Kalau sehari-hari kan kalau ini kan tiap nggak bisa tiap hari tiap bulan gitu ya. Ya, Paling ya gitu sehari-hari mah ada yang nyuruh kemana paling gitu aja. menurut Bapak sendiri beternak domba itu lebih menguntungkan atau tidak gitu dibandingkan dengan usaha-usaha lain gitu yang ada di desa ini? Kalau menurut saya peternak domba mah alhamdulillah jadi menguntungkan deh, menabung. Oh, hitung-hitungnya kita nabung Nah, di nabung. makhluk hidup gitu ya Pak ya? Iya, menabung. Dari awalnya satu ini juga. Sekarang udah Enam. jadi Enam. 6 ya Pak ya? Dari awalnya cuman satu. Heeh, Untuk di daerah dekat-dekat dengan rumah Bapak ini gitu ya Pak ya? Iya, iya. Mungkin tetangga ataupun kerabat banyak gak Pak yang ternak di domba? ada yang ternak musiman, ada Oh. yang ternak seperti saya. Dari 1 sampai 10 mungkin ada atau mungkin lebih daripada 10? Lebih. Lebih daripada 10. Apakah status sebagai peternak memberi Anda posisi atau pengakuan sosial tertentu di masyarakat? Posisi sendiri aja lah. Ah, iya ya. Sendiri aja. Belum ada pengakuan sosial dari masyarakat. Mungkin selama ini kan Bapak 4 tahun ya, Iya. terjun di ternak domba gitu. Apa sih yang buat Bapak tuh masih konsisten untuk menjalani beternak domba ini gitu loh? Udah kerasa hasilnya gitu. Dulu mah pas pertama nyoba-nyoba ini mau maju atau mundur gitu ya. Yang pertama kan belum pernah. Iya. 4 tahun ke belakang tuh belum pernah. Tapi kan udah tahu hasilnya ya lumayan juga gitu. Iya, iya. Kalau di situ. Jadi nggak ada pekerjaan lagi. Kerja di tani dengan mengurus ini seperti itu. Iya. Ada nggak Pak target atau cita-cita Bapak gitu ya dari usaha ternak domba yang Bapak milikin sekarang ini? Ada, pengennya sih nambahin betina, pengennya Ya. gitu. Katanya cuma cari rumputnya satu orang gitu ah. Jadi segini aja dulu gitu. 6 bulan waktu dimasukkan ke kandang, bobotnya 1,5 sampai 2 kintal lah rata-rata. Udah sampai saya suruh kadang 4 kintal, 2 kintal setengah gitu. Kita pangitan di bobot gitu Iya, deh banyak. bobot. Tapi dari pihak keluarga sendiri nih gitu Pak, mendukung nggak Bapak untuk terjun terus di peternakan domba ini? Alhamdulillah. Mendukung ya Pak ya? Mendukung. Pak, karena ternak sapi. Madu
Bapak termotivasi untuk beternak karena dorongan dari teman, kelompok, tani, koperasi, atau tokoh masyarakat, atau dari diri sendiri? Diri sendiri. Diri sendiri ya, Ya, Pak? yang keluar dari diri sendiri. Harapan terbesarnya nih Pak, untuk peternakan Bapak ini dalam skala 5 tahun, apa tuh Pak? Ada nggak? Kalau harapan saya mah peternakan domba teh supaya berkembang lebih banyak, Ya. gitu. Dombanya lebih banyak, terus cara pengurusannya, ilmunya lebih mendalami lagi, gitu. Oke. Masih 5 tahun ke atas mah masih tanah juga lah itu. Masih terus konsisten di sapi Bang, itu Pak ya? Itu. Terkait dengan selama ini Bapak mengurus ternak domba ini, hambatan apa yang betul-betul menghambat gitu Pak? Kehambatnya itu cuma cari rumput, kehambatnya. Pakan ya, Nah, Pak ya? pakan. Lagi-lagi ke pakan. Ya? Pakan. Apalagi ya musim kemarau. Kadang-kadang waktu datang kemarin penyakitnya kan dengan hampatannya. Jadi kami sekarang tadinya itunya ada yang 15, 10 ekor itunya. Setelah kemarin ada penyakit tadi saya PMK. Lato itu itunya. Jadi iya gitu seperti semangat lah gitu. Iya. Udah pernah nyobain belum Pak pakai pakan selain dari hijauan selama ini gitu? Paling sayur-sayuran. Sayur-sayuran lah. Sisa kol sama pecai. Mungkin udah pernah coba pakai silase Pak? Nggak tahu saya silase. Silase tuh jadi kayak hijauan yang difermentasi Pak. Enggak. Oh belum pernah ya? Belum. Kan ilmunya kurang. Ya. Nggak tahu, takutnya ngaruh sama dombanya. Kalau nggak tahu ilmunya, cara fermentasinya. Oh gitu. iya Pak. Terkait dengan ini Pak, dukungan dari lembaga desa atau pengembangan usaha peternakan gitu ya, ada nggak Pak lembaga desa yang emang terlibat gitu dalam usaha peternakan di Tegal Manggung ini ya? Oh, ada dari Pak itu pasti bagian peternakan. Ada penyuluhan kurang Belum sampai sekarang ya? Belum. Tapi nggak tahu kalau peternakan hewan besar seperti sapi. Sapi. Nah, kalau ke domba belum. Kalau Bapak sendiri bisa menilai peran dari pemerintah desa gitu ya dalam membantu peternak-peternak di sini tuh kayak gimana sih Pak? Tapi kelihatannya bagus nih kalau lihat peternakan dari kampung gitu. cukup itu. Mungkin ada program apa gitu Pak yang emang bisa merangkul seluruh peternak yang ada di Tegal Manggung? Kayaknya belum. Belum ada sampai sekarang. Kalau misalnya terkait dengan BUMDes Pak, badan usaha milik desa, belum pernah terlibat sama sekali. Kurang tahu ya, yang kurang tahu. Wah enggak, jarang gitu. Belum ada BUMDes itu. Baru sekarang katanya ada koperasi merah putih. Koperasi merah putih. Sekarang gitu. Jadi mungkin sampai sekarang Bapak juga belum merasakan gitu ya adanya keterlibatan antara badan usaha milik desa ini ke peternak-peternak lokal yang ada di sini ya. Belum. Bapak sendiri udah pernah dapat penyuluhan nggak dari lembaga desa atau melalui fasilitas-fasilitas desa yang ada di sini? Kalau masalah peternakan mah kayaknya belum. Kalau pertanian. Oh, jadi udah. Lebih di pertanian mungkin ya desa di Tegal Manggung ini. Kedah nama kedah ya Paknya. Biasanya kan suka ada musyawarah. Apakah peternak-peternak lokal di sini dilibatkan dalam musyawarah? Kalau pertanian iya. Pertanian ya Pak? Kalau kebanyaknya pertanian. Peternak kayak gini mah belum. Enggak. Oh, intinya Pak? Enggak. Ya berharap nama kepala desa ada biasa ayeuna jeung masyarakat musyawarah anu kudu kadah nama kitu. Untuk di desa Tegal Manggung ini, lembaga desa itu lebih terlibatnya di pertanian dibandingkan dengan peternakan. Iya. Tapi Bapak sendiri ada harapan nggak kalau misalnya di Tegal Manggung ini tidak hanya fokus di pertanian, tapi ada di peternakan juga? Iya, harapannya gitu kan. Di sini kan pertanian ada, peternakan ada. Pengennya dua-duanya gitu. Jadi kan bisa tahu cara mengurusnya gitu. Kalau cara pakannya gimana gitu. Mungkin ada saran dari Bapak sendiri untuk kelembagaan desa agar lebih efektif dalam mendukung usaha peternakan? Mudah-mudahan kedepannya lembaga desa bukan hanya ke pertanian,
sambil ke peternakan. Karena si Adi mah kalau yang mah itu Tegalamanggung sama musyawarah kayak tadi ya gitu. Musyawarah peternak-peternak sekitar Tegalamanggung Bang Inten ya. Gitu. Nah, supaya kan peternak-peternak di kampung kita tambah gitu, bertambah, ilmunya bertambah, penghasilannya gitu aja. Teman-teman, sekian hasil wawancara kami dari kelompok 24. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.